Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, Matius pasal yang ke-8, kita membaca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran rohani kita, Ibu Bapak Saudara. Minggu kemarin kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kita mengikut Yesus, dan ini masih merupakan seri khotbah yang sama sampai nanti Paskah, supaya kita semuanya benar-benar mengerti bagaimana seharusnya kita mengikut Yesus. Matius pasal yang ke-8, mari kita membaca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau sudah ketemu, mari kita membaca ayat ini. Saya bacakan buat ibu bapak saudara semuanya, perhatikan Alkitab kita masing-masing. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Saya akan coba jelaskan kepada Anda ayat demi ayat supaya kita mengerti apa yang dimaksud ayat-ayat ini. Ibu bapak saudara, apa yang kita baca tadi merupakan salah satu perkataan Yesus yang cukup sulit untuk dimengerti. Ketika saya belajar teologian dan saya belajar Alkitab Perjanjian Baru, perikop ini merupakan perikop yang multitafsir. Perikop ini merupakan perikop yang banyak terjadi pro kontra. Beberapa kelompok yang bahkan tidak suka dengan kekristenan memakai ayat-ayat ini untuk menyerang kekristenan. Mereka berkata, apakah dalam kekristenan diajar untuk tidak menghormati orang tua? Sebab ketika ada orang yang hendak mengikut Yesus tapi minta izin supaya dia bisa pergi dulu menguburkan ayahnya. Dan Yesus menjawabnya, "Ikut aku, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati." Seolah-olah Yesus tidak peduli bagaimana mereka harus menghormati orang tuanya. Jadi saya ingin Anda menaruh perhatian akan firman Tuhan hari ini supaya kita memahami apa yang Yesus maksudkan dalam perikop ini. Saya akan lanjutkan untuk minggu depan di bagian menguburkan orang mati ini. Saya pagi ini khusus mengajak Anda belajar di bagian yang awal, yaitu tentang serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini juga ayat-ayat yang sulit. Saya berdoa Roh Kudus memberikan pengertian kita supaya kita memahami apa sesungguhnya arti mengikut Yesus. Mari kita belajar. Yang siap belajar katakan amin. Ibu bapak, ayat yang ke-19 berkata seperti ini, "Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, 'Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi.'" Stop dulu, saya akan jelaskan ayat ini. Satu kali datang seorang, siapa ibu bapak? Ahli Taurat. Dan dia datang kepada Yesus berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Oke. Ibu bapak saudara, zaman dulu ahli Taurat ini bukan orang sembarangan. Kita mesti harus tahu. Jadi kalau kita belajar Alkitab, usahakan kita belajar secara detail, belajar dipahami bagian per bagian, membayangkan latar belakang daripada kisah itu. Satu kali datang seorang ahli Taurat dan dia datang kepada Yesus dan menyatakan hendak mengikut dia, bahkan kemanapun Yesus pergi. Garis bawahi kata ahli Taurat. Ini bukan orang biasa, ini bukan orang sembarangan. Dengan kata lain, ahli Taurat adalah orang yang terhormat pada zaman itu. Orang yang punya posisi penting pada zaman itu. Dan kemungkinan besar kelompok
ahli Taurat ini biasanya orang-orang dengan strata kelas atas. Dia punya pengaruh, dia orang yang dihormati. Dan orang ini menyatakan, aku mengikut engkau Yesus kemanapun engkau akan pergi. Saya rasa kalau kita tarik di zaman sekarang, maka ini jemaat yang menyatakan kepada seorang pendeta, aku mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Dan ini akan menjadi kabar baik buat gereja. Ini akan menjadi kabar baik buat pendeta yang mendengar akan hal itu. Sebab yang ikut bukan orang biasa. Yang ikut orang yang berpengaruh. Yang ikut adalah orang terhormat. Yang ikut adalah orang strata kelas atas. Jadi ini merupakan kabar baik. Semestinya sebagaimana pada umumnya ketika ada orang dengan status seperti itu, dengan pengaruh seperti itu, datang kepada kita hamba-hamba Tuhan dengan mudah, kita akan berkata, sangat senang sekali, welcome, ayo bersama-sama dengan kami. Mestinya itu jawaban yang keluar dari mulut Yesus. Mestinya itu yang dikatakan Yesus kepada ahli Taurat itu. Kapan lagi ketemu orang penting, orang terhormat, kelas atas mau ikut Yesus. Dan bukan hanya sekedar simpatisan. Orang ini bahkan berkata, kemanapun engkau pergi. Artinya Yesus mau dimanapun, dia akan bersama-sama dengan dia. Bukankah ini sangat menguntungkan bagi Yesus? Maka cukup mengejutkan ketika Yesus menjawab bukan dengan ya atau tidak, tapi Yesus menjawab dengan sebuah jawaban, serigala memiliki liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus seolah-olah menolak akan tawaran yang menggiurkan buat pelayanannya. Yesus menolak kesempatan yang mungkin tidak datang lagi. Lah kita perlu belajar kenapa Yesus tidak segera mengiyakan. Malah Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, serigala itu punya liang, burung itu punya sarang, tetapi anak manusia, tetapi aku ini meletakkan kepala saja, aku tidak punya tempat. Ya kita mau belajar apa maksud daripada pernyataan Tuhan Yesus itu. Yang pertama seperti ini, Yesus mau orang yang mengikut dia itu bukan karena emosi. Orang yang mau ikut Yesus itu harus dengan keputusan hati. Makanya Yesus, kalau saya bahasakan sehari-hari, langsung menyetop perkataan ahli Taurat ini, stop dulu, pikir dulu. Jadi dengan jawaban Yesus seperti ini, Yesus ingin engkau ngambil keputusan itu bukan karena emosi, bukan keputusan impulsif, karena dorongan sesaat. Yesus malah ngajak ahli Taurat ini, sebentar, kamu pikir dulu kalau mau mengikut aku. Saya rasa beda dengan kebanyakan orang ketika mencari pengikut. Kebanyakan orang ketika cari pengikut yang penting ikut dulu, betul nggak? Nanti urusan tidak sesuai dengan ekspektasi lain perkara, nanti diurus belakang, betul nggak? Yang penting ikut dulu, entah kena jebakan Batman dipikir belakang. Yang penting promonya menarik dulu, jegur kemudian tidak sesuai harapan, baru nanti dikasih penjelasan. Tapi Yesus beda sekali. Buat orang yang mengikut dia, Yesus berkata stop dulu. Jangan buru-buru. Engkau menyatakan aku akan pergi kemanapun engkau pergi. Tapi Yesus malah mengatakan, serigala punya liang, burung punya sarang, aku ini tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal yang pertama ibu bapak saudara semuanya, Yesus hendak mengajar orang-orang pada waktu itu, mengikut Yesus harus karena sebuah keputusan hati yang mantap dan bukan karena dorongan emosi atau sekedar ikut-ikutan. Karena setahu saya,
Orang yang mengambil keputusan karena emosi sesaat biasanya selalu berakhir dengan penyesalan dan berakhir dengan buruk. Betul atau betul Ibu Bapak Saudara? Pernahkah Anda belanja, tetapi Anda belanja karena dorongan impulsif, dorongan emosi? Anda tidak niat belanja, hanya ketika Anda niat awal pengen jalan-jalan ke mall, tiba-tiba diskon 70%. Hari ini, waktu yang dalam tanda kutip tepat, saya tidak menyarankan kepada Anda, tetapi kalau Anda jalan-jalan ke mall, ini diskon gila-gilaan. Karena sepi sekali, semuanya didiskon. Siapa yang borong hari-hari ini? Ada banyak niat awal tidak belanja, tetapi begitu lihat 70 plus 20, Anda masih punya voucher lagi Ibu Bapak Saudara. Apa yang kita lakukan? Impulsif, langsung, tanpa pikir panjang. Padahal tetap harus ada uang yang harus dibayarkan. Kita belanja juga. Terkadang barangnya tidak begitu kita butuhkan, tetapi karena iming-iming, mumpung diskon, toh besok akan kepake, kita simpan dulu. Setahun kemudian kita baru ingat kita pernah memiliki barang itu. Siapa punya pengalaman demikian? Atau kita beli sesuatu karena emosi. Aduh, ini bagus. Kapan lagi dapat kesempatan seperti ini? Anda bawa pulang, dan setelah Anda pikir-pikir, setelah saldo Anda berkurang banyak, setelah uang belanja Anda tiba-tiba jadi mepet, Anda baru sadar, aku mengambil keputusan yang sangat keliru. Keputusan yang sangat bodoh. Hanya gara-gara emosi sesaat. Dan Anda mesti sadar bahwa sales, penjual, itu orang yang sangat pintar memainkan emosi kita. Makanya seringkali kita ngambil keputusan secara emosi. Apapun yang Anda ambil keputusan secara emosi, selalu berakibat sebuah penyesalan. Ikut Yesus juga sama. Yang ditakutkan apa? Yesus berpikir jangan-jangan orang ini ikut dia, tapi karena emosi sesaat saja. Karena memang sedang terbakar emosinya. Saya tidak menyalahkan KKR Ibu Bapak Saudara. Tapi keputusan untuk bertobat, menyerahkan Yesus, melayani Yesus, di saat acara KKR biasanya kalah mantap dibandingkan dengan orang yang memang menyerahkan hidupnya kepada Yesus karena dalam situasi tenang. Sebab kalau dalam acara KKR atau dalam sebuah ibadah, memang emosi kita ini kayak, waduh luar biasa saudara. Rasa-rasanya kita ini mau menyerahkan hidup kita, mati pun mau. Jangankan ditunggu satu depan, bulan depan, minggu depan. Baru keluar gedung gereja saja, situasinya sudah tiba-tiba berubah lagi. Anda menangkap yang saya maksud? Seangkatan dengan saya pada waktu itu ada banyak yang punya cita-cita ingin jadi pendeta. Ingin sekolah Alkitab. Nangis-nangis maju ke mimbar, didoakan hamba Tuhan. Apalagi hamba Tuhan yang pintar memainkan emosi. Dia begitu, aduh saya akan kubur mimpiku, cita-citaku, aku akan jadi pendeta. Pertanyaan saya buat Anda, hari ini apakah orang yang sama benar-benar jadi pendeta? Hari ini dulu punya keinginan sekolah Alkitab, atau saya tanya kepada Anda, siapa pernah punya cita-cita jadi pendeta? Tolong angkat tangan. Ini cita-cita paling mulia sedunia. Karena yang ngomong seorang pendeta. Ada yang punya cita-cita. Waktu awal-awal saudara, rasa-rasanya mati hidup untuk Tuhan. Tetapi seiring perjalanan waktu, Ibu Bapak Saudara, seringkali keinginan itu mulai kabur, mulai hilang, mulai mati. Jangankan sekolah pendeta, sekolah Alkitab. Sekarang setia aja kepada Tuhan sudah tidak lagi. Kenapa bisa demikian? Keputusan berdasarkan emosi sesaat.
Maka saya lebih suka mengajar Anda, kalau Anda dengan Tuhan, itu bukan karena emosimu yang dimainkan. Makanya kalau di gereja ini, kita ini gereja karismatik, saya tidak menutup pekerjaan roh, saya tidak menutup ada waktunya altar call Anda maju ke depan dan kami akan mendoakan. Saya pernah melakukan itu, bahkan berulang kali melakukan itu. Tetapi Anda jangan berpikir setiap kali ibadah berarti Anda harus maju ke depan, bukan berarti Anda harus nangis-nangis. Kalau tidak nangis rasanya tidak mantap ibadahnya. Kalau tidak nangis rasanya kok kosong. Bukan itu yang kita cari di gereja. Bukan itu Ibu Bapak Saudara. Saya lebih suka kita mengambil keputusan karena sebuah pertimbangan hati yang mantap untuk ikut Yesus. Makanya Yesus berkata kepada orang Farisi atau ahli Taurat itu, pikir dulu, aku ini bahkan tempat untuk meletakkan kepala saja tidak punya. Yesus mau ngajar kepada orang Farisi itu atau ahli Taurat itu, kalau kamu mau ikut aku jangan sekedar ikut-ikutan. Sebab Anda tahu background ceritanya, waktu itu Yesus sangat fenomenal, waktu itu Yesus sangat populer. Orang selalu tahu siapa Yesus itu. Yesus yang buat mujizat, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang bahkan membangkitkan orang mati, Yesus yang bahkan di tangannya ada 5 roti dan 2 ikan, tetapi cukup untuk 5.000 orang, masih sisa 12 keranjang dan semuanya kenyang. Sehingga ribuan orang mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Maka ahli Taurat ini juga berpikir hal yang sama, Ibu Bapak Saudara semuanya. Anda mesti sadar, saya mesti sadar, kita semuanya mesti tahu, hati-hati dengan yang namanya arus mayoritas. Karena orang biasanya akan mengikuti kemana arus kebanyakan bergerak. Tapi soal mengikut Yesus, Yesus mau pastikan engkau ikut aku bukan karena ikut-ikutan ribuan orang mengikut aku. Makanya Yesus seolah-olah menyetop dulu, mengajak ahli Taurat ini berpikir dulu, supaya tidak ikut-ikutan. Ibu Bapak Saudara, pada praktek kenyataan sehari-hari, bukankah kita juga sering melakukan hal yang sama? Contoh sederhana, kalau Anda di kampung misalnya ada iuran, taruh saja iuran 17 Agustusan. Siapa pernah melakukan ini? Semuanya pernah ya, kita iuran. Saya tanya, ketika panitia mendatangi rumah Anda, minta iuran untuk 17 Agustusan, Anda mau nyumbang berapa? Tidak usah disebut. Maksud saya seperti ini. Uang yang Anda akan sumbangkan, itu biasanya tergantung nama yang di atasnya yang sudah ngisi. Betul enggak? Kalau rata-rata 50.000, 100.000, 25.000, kita seringkali cari amannya. Berapa? Tengah-tengahnya 50.000, kita kasih 50.000. Lalu tetangga kita lihat, kita ngasih 50.000, mereka kasih berapa? 50.000, betul enggak? Selalu ikut arus mayoritas. Yang repot, kalau kita orang yang pertama, saudara. Kasih banyak, takut kebanyakan, ya eman. Kasih sedikit, takut dibilang pelit, betul gak? Kita tunggu dulu, kalau bisa semuanya kasih berapa, saya akan ikut. Ya Yesus mengajak orang ahli Taurat ini untuk berpikir bahwa ikut Yesus itu bukan karena ikut-ikutan. Dan terbukti loh, kalau ikut-ikutan, juga nanti percuma. 5.000 orang ikut Yesus itu yang laki-laki. Kalau campur dengan wanita, anak-anak 10.000 orang mungkin. Mereka ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Tapi di pasal yang sama, Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang terakhir, dari ribuan orang yang ikut Yesus, yang bertahan berapa orang? Hanya 12 orang. Di mana semangat mereka yang sebelumnya? Di mana emosi mereka yang menggebu-gebu sebelumnya? Di manakah mereka, saudara? Pada kenyataannya hanya tersisa 12 orang. Kenapa? Ikut-ikutan.
Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang pada membentangkan jubahnya di jalan, kemudian dia kibarkan pohon palem dan mereka berteriak-teriak, Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Semakin banyak orang yang menyambut Yesus, orang-orang juga ikut melakukan hal yang sama. Tapi beberapa hari kemudian, orang yang sama berteriak-teriak, Hosana, Hosana, Hosana. Orang yang sama berteriak, salibkan dia, dan salibkan dia. Dan begitu arus mulai berubah, orang-orang teriak, salibkan dia, salibkan dia. Orang-orang yang lain pun melakukan hal yang sama, salibkan dia, salibkan dia. Yesus ingin kalau kita ikut Yesus bukan karena ikut-ikutan. Yang percaya katakan amin. Yang bersedia katakan amin. Kalau kita ikut Yesus dengan kemantapan hati bukan karena ikut-ikutan. Mau yang lain meninggalkan Yesus, kita akan tetap setia dengan Yesus. Itu yang Yesus mau tegaskan kepada ahli Taurat ini, saudara. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini benar-benar mengikut Yesus karena sebuah keputusan. Bukan sekedar karena aku diajak. Celakanya orang yang mengajak kecewa dengan gereja. Dan kemudian tidak lagi ke gereja. Tidak lagi jadi orang Kristen. Maka kita pun akhirnya sama-sama melakukan hal itu. Keselamatan adalah urusan kita secara pribadi dengan Tuhan. Tidak ada yang ceritanya kita nunut, saudara. Saya masih ingat ada peribahasa Jawa berkata, surga nunut, neraka katut. Enak banget kalau nunut, saudara. Kalau nunut saya titip, saudara. Kalau memang di surga, masuk surga bisa nunut, ya saya tidak akan ambil keputusan ikut Yesus. Saya akan cari saja orang yang sangat rohani, orang yang berkenan kepada Tuhan, saya nunut. Betul nggak? Cuma masalahnya ikut Yesus tidak bisa ikut-ikutan seperti itu. Bahkan ada waktunya, keluarga pun, saudara. Kalau Anda pelajari apa kata Yesus, ada yang diangkat tapi ada yang tertinggal. Makanya satu keluarga pastikan Anda sungguh-sungguh semuanya dengan Tuhan. Makanya orang tua di sini pastikan anak-anakmu diajak, dibawa kepada Tuhan. Kalau enggak kita terpisah loh nanti. Saya tidak menakut-nakuti Anda, tapi itu pasti akan terjadi. Jangankan orang tua dengan anak, suami dengan istri, kalau yang satu sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang satu begitu meremehkan Tuhan. Jangan kaget kalau nanti di alam kekekalan kita tidak lagi berjumpa dengan pasangan kita. Karena ini urusan yang sangat pribadi. Pastikan kita ikut Yesus bukan karena sekedar ikut-ikutan, tapi karena sebuah kemantapan hati. Amin, saudara. Kalau ikut-ikutan itu serba repot, tapi kalau mantap hatinya, mau yang lain tidak setia, Anda akan tetap setia. Repotnya lagi saya sering menjumpai ini bahkan di level pelayanan. Pelayanan tapi ikut-ikutan, ini lebih repot, saudara. Kalau dia mau pelayanan, aku mau ikut pelayanan. Kalau dia mau terlibat, saya juga mau terlibat. Ini level pelayanan. Jadi kalau level pelayanan saja kelasnya masih ikut-ikutan, saya khawatir orang seperti ini adalah orang yang pertama akan tinggalkan Tuhan ketika masa sulit terjadi. Jadi pengertian yang pertama dari ucapan Yesus itu, ikut Yesus karena kemantapan hati, bukan sekedar ikut-ikutan dan bukan karena emosi sesaat. Yang kedua, saudara, Yesus hendak berkata kepada ahli Taurat ini bahwa kalau mau ikut aku, engkau harus bersedia bayar harganya, bukan hanya sekedar mencari berkatnya. Saya kasih latar belakang sebuah pemahaman supaya Anda menangkap kenapa banyak orang berlomba-lomba mengejar Yesus pada waktu itu. Yesus ini fenomenal, Yesus buat mujizat besar, Yesus melakukan hal-hal yang tidak biasa. Dan kalau Anda baca, orang ingin menjadikan Yesus raja.
Yohanes pasal yang ke-6, Anda baca dengan detail itu. Orang memaksa Yesus menjadi raja. Waktu itu Israel dijajah oleh bangsa Roma dan mereka menantikan orang yang akan membebaskan mereka. Dan begitu ketemu Yesus, orang yang sangat karismatik, pengikutnya banyak, pengaruhnya besar, bisa buat mujizat, maka mereka semuanya ingin menjadikan Yesus raja. Bahkan termasuk murid-muridnya, minggu kemarin saya sampaikan kepada saudara, Yohanes dan Yakobus saja mereka sampai ribut siapa nanti yang duduk di sebelah kanan Yesus untuk memerintah sebagai raja. Mindset mereka pada waktu itu, kalau ikut Yesus nanti akan dapat posisi penting. Mungkin ini yang dicari oleh ahli Taurat ini. Kalau aku ikut Yesus, aku nanti akan dapat posisi penting. Sebab aku ini orang yang berpengaruh, aku ini orang yang pintar, aku ini orang yang dihormati. Tentu nanti posisiku bahkan lebih dibandingkan dengan 12 murid yang lain. Karena secara strata sosial, secara kemampuan hikmat orang Farisi atau ahli Taurat ini lebih tinggi dari mereka. Itu yang dibayangkan oleh ahli Taurat ini. Makanya dia cukup kaget ketika Yesus berkata, aku ini tempat untuk meletakkan kepala saja tidak punya. Dengan kata lain, Yesus ingin menegaskan bahwa ikut aku ini bukan soal apa yang engkau dapat. Ikut aku adalah soal apakah Anda bersedia bayar harganya. Keselamatan itu gratis, tapi mengikut Yesus harus bayar harga. Saya ulangi lagi, keselamatan itu gratis, bayar. Tetapi ikut Yesus harus berani menyangkal diri, memikul salib, dan membayar harganya. Makanya ikut Yesus bukan soal bagaimana kita dapat berkat, Ibu Bapak. Kalau kita bicara soal Yesus yang berkata, rumah pun tempat untuk meletakkan kepala dia tidak punya. Padahal serigala punya liang, burung punya sarang. Artinya ini kan sarang, liang, kalau manusia adalah rumah. Itu kan kebutuhan pokok, kebutuhan mendasar. Betul enggak? Orang tua seringkali berkata kepada anaknya, kalau kamu nanti kerja, yang penting punya rumah dulu. Betul enggak? Kita pun sebagian besar dari kita selalu punya prinsip yang sama juga. Mau rumah kecil enggak apa-apa, yang penting punya rumah. Ada yang berkata dengan nada guyon, saudara. Mau punya rumah keong, enggak apa-apa. Yang penting rumah. Siapa di sini rumahnya keong? Luas 1000 meter, ada keong raksasa itu. Tapi kita selalu didorong, enggak apa-apa punya rumah kecil, yang penting punya rumah dulu. Kenapa? Rumah berbicara soal aman, rumah berbicara soal nyaman. Tapi Yesus menggarisbawahi akan hal itu. Bahkan untuk mendapatkan kenyamanan saja, mungkin engkau tidak akan dapat. Kalau mau ikut aku, menderita. Kalau mau ikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Ibu bapak saudara semuanya, kalau Yesus ini sales, mungkin dia bukanlah sales yang baik. Dan mungkin tidak ada supervisor yang akan mengerjakan Yesus sebagai sales. Setahu saya namanya sales atau tenaga penjual. Siapa di sini yang sales? Selalu yang diceritakan baiknya. Halo para sales di sini? Ini jemaat banyak salesnya ya saudara ya. 1, 2, 3, 4. Banyak sekali. Kalau kita jualan, yang diceritakan baiknya atau buruknya? Halo? Manfaatnya, kelebihannya, atau kekurangannya? Kalau bisa, kekurangannya diumpetin, saudara. Itu nanti belakangan. Kalau sudah DP, baru diceritain. Betul nggak? Tapi kalau awal-awal, jangan dulu. Jual rumah, selalu fotonya yang terbaik. Kalau bisa tampak lebar, tampak luas.
Soal nanti hasilnya gimana, pikir belakangan. Yang penting DP masuk dulu. Makanya kalau Yesus ini sales, bukan sales yang baik mungkin, tetapi yang pasti sales yang bisa dipercaya. Sebab di awal Yesus justru ngomong buruknya dulu. Yesus ngomong harganya dulu. Yesus ngomong kesulitannya dulu. Yesus ngomong kemungkinan terburuknya dulu. Saya juga mungkin tidak begitu cocok jadi sales, saudara. Ketika saya jual mobil saya, mungkin beberapa Anda tahu ceritanya. Saya jual mobil, mereknya Honda Odyssey. Anda tahu ini barang yang cukup sulit untuk dijual. Peminatnya tidak banyak. Cuma saya ini kalau jual, kalau tidak ngomong apa adanya itu rasanya tidak sejahtera. Jadi ketika ada calon pembeli datang ke rumah untuk melihat mobilnya, saya juga ngomong terus terang apa adanya kepada calon pembeli itu. Dia awalnya sangat impresif karena lihat bodinya sangat bagus, saudara. Mesinnya juga normal, tapi saya ngomong ke dia, tapi ini jendela yang satu ini power window-nya lemah. Yang ini pernah nabrak. Yang belakang ini jarum pompanya itu kadangkala tidak bisa berfungsi dengan tepat. Jadi saya ceritakan ini detail kelemahannya, kekurangannya mobil ini. Kalau dia memang tetap membeli, saudara, saya sejahtera. Daripada saya membiarkan, lalu kemudian setelah bayaran, nanti saya ditelepon, kok rewel, kok rusak, beban mental buat saya. Tapi begitu dia mengiyakan, enggak apa-apa, namanya aja mobil second. Dia paham akan hal itu, tapi saya tahu begitu dia bilang ya, maka dia menaruh percaya sungguh dengan perkataan saya. Bahwa dia dapat mobil yang memang kerusakannya itu saja, kelemahannya itu saja. Anda menangkap yang saya maksud? Yesus juga sama. Dia tawarkan dulu mau ikut Yesus, bayar harganya ini. Kalau Anda tahu ikut Yesus, ada harga yang Anda bayar, dan Anda tetap memutuskan untuk ikut Yesus, maka saya bisa pastikan Anda orang yang akan tetap tegar di masa sukar. Kenapa? Anda sudah tahu harga bayarnya, dan Anda tetap dengan mantap hati mengikutnya. Cuma Anda mesti tahu, ikut Yesus bukan hanya soal menderita. Tetapi Yesus selalu mengingatkan soal menderita. Tapi ikut Yesus itu paket komplit, amin. Sepanjang saya ikut Yesus, apakah saya pernah menderita? Jawabannya tentu saja ya. Apakah saya pernah diizinkan punya masalah? Jawabannya tentu ya. Apakah saya ada harga yang harus saya bayar? Jawabannya ya. Tapi jangan pernah lupa, ikut Yesus sebetulnya juga soal bagaimana dia memberkati kita. Dan kalau dia memberkati kita, bukan sekedar berkat biasa, berkat yang selalu luar biasa. Cuma memang Yesus tidak pernah di awal menjanjikan berkatnya. Tetapi sepengenalan saya dengan Bapa di sorga, dia Bapa yang baik. Jadi kalau ikut Yesus, jangan khawatir ini hanya soal menderita, saudara. Saya sudah puluhan tahun ikut Yesus. Kalau ditanya banyak menderitanya atau banyak sukacitanya, saya berkata terus terang kepada Anda, banyak sukacitanya, banyak berkatnya, banyak damai sejahteranya. Kalaupun ada masalah, Tuhan berikan kekuatan. Kalaupun kelihatannya jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Kalaupun semua kelihatannya serba tertutup, Tuhan bisa buat mujizat. Cuma saya ingin sebagaimana Yesus mengajar, kasih tahu dulu harga bayarnya. Kalau bicara soal berkat, enggak usah diomong, semuanya mesti suka. Betul enggak, saudara? Dan saya juga
mengajak Anda tidak salah mengerti. Kelihatannya gereja ini kok gereja penderitaan gitu ya. Yang dikhotbahkan selalu penderitaan, yang diajarkan selalu harga bayar, enggak selalu juga. Sekalipun soal berkat mungkin porsinya enggak banyak saya sampaikan. Toh sudah banyak yang mengkhotbahkan akan hal itu. Tapi percayalah, next time wong ikut Yesus ini paket komplit. Anda dapat salibnya, Anda juga dapat kemuliaannya. Anda dapat harga yang harus Anda bayar, tapi Anda juga akan dapat berkat yang menyertai hidup Anda. Percayalah, kalau Tuhan izinkan, nanti satu kali saya juga akan sampaikan berkat. Soal ikut Yesus diberkati, saya juga akan sampaikan kepada Anda. Tapi saya ingin seimbang gitu loh saudara. Jadi ikut Yesus bukan soal melulu duit, ikut Yesus bukan soal pencapaian, ikut Yesus bukan soal apa yang kita inginkan kita dapat, bukan soal itu. Tapi ikut Yesus karena sungguh-sungguh kita mengerti kenapa kita mengikutnya. Yang ketiga, yang terakhir saya akan selesai. Rumah, sarang, liang itu berbicara adalah tempat perhentian. Kemanapun kita pergi, dari luar kota, luar negeri, toh berhentinya di rumah. Rumah berbicara soal kenyamanan. Tidak ada tempat senyaman di rumah. Betul enggak? Berapa hari kita keluar kota, kangen rumah. Rumah adalah tempat yang sangat nyaman. Dan Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya rumah. Apa maknanya? Ikut Yesus itu sebuah perjalanan. Ikut Yesus tidak boleh hanya menetap di satu titik saja. Ikut Yesus tidak boleh kita terlalu nyaman di zona aman kita. Itu maksud Yesus. Jadi ikut Yesus itu selalu ada progres. Ada sebuah perjalanan, tidak berdiam di satu titik saja. Itu maksud Yesus. Maksudnya gini Ibu Bapak Saudara, jangan sampai ikut Yesus dari dulu bertobat dan tidak berkembang, tidak bertumbuh jadi orang yang makin dewasa. Dari dulu kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani itu artinya kalau tidak disapa, dia akan ngambek. Kalau tidak ditanya kabarnya, dia akan sengaja tidak hadir. Kalau tidak dibesuk, mungkin dia tidak lagi datang ibadah. Ini namanya kanak-kanak rohani. Pastikan Anda dan saya punya pertumbuhan rohani, punya progres. Bertobat, ya setelah bertobat, kemantapan hati sungguh-sungguh dengan Tuhan. Setia dengan Tuhan. Dan progres berikutnya, libatkan diri melayani Tuhan. Apapun bagian yang kita bisa lakukan dalam pelayanan, apapun itu, mari kita lakukan itu. Ada progresnya Ibu Bapak Saudara. Amin. Tidak hanya sekedar jadi penonton, tapi kita melibatkan diri di situ. Itu maksud Yesus, ikut Yesus sebuah progres, sebuah perjalanan. Jangan berada di zona nyaman. Zona nyaman adalah zona yang paling berbahaya. Yang penting aku dengar khotbah kok. Yang penting minggu aku datang ibadah. Yang penting please bertumbuh saudara. Tanya kepada diri kita, apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan? Mesti harus mindsetnya seperti itu. Sekali lagi saya akan simpulkan pelajaran kita hari ini. Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Dia sampaikan kepada orang yang berpengaruh, dia sampaikan kepada orang terhormat, yaitu ahli Taurat. Maksudnya adalah, yang pertama, kalau kita ikut Yesus, pastikan kita ikut Yesus karena kemantapan hati. Amin. Bukan karena emosi sesaat, bukan hanya karena ikut-ikutan. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ikut Yesus, itu artinya bahwa kita siap bayar harganya, bukan sekedar cari berkatnya.
Sementara kita juga tahu bahwa ikut Yesus itu paket komplit sesungguhnya. Kalau Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak usah khawatir dengan hidup ini. Percayalah Dia Bapa yang baik buat kita semuanya. Tidak usah kita minta. Kalau Anda kekurangan, Tuhan tahu bagaimana mencukupkan kebutuhan Anda. Kalau Anda sakit, Dia paling ngerti bagaimana menyembuhkan Anda. Kalau Anda sedang menghadapi masalah yang orang mungkin tidak tahu, yang Anda mungkin tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, Dia selalu mampu untuk mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi Tuhan menginginkan kita mengerti konsekuensi ikut Yesus, bersedia bayar harganya. Dan kemudian yang ketiga atau terakhir, harus ada progres, karena kekristenan sebuah perjalanan. Jangan berhenti di satu titik saja. Bertobat, percaya, menjadi dewasa, bertumbuh, menjadi berkat, dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.